Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya, sehingga dengan karunia dan nikmat Allah kita masih bisa melanjutkan pengajian kita, yaitu pembacaan kitab Matan Arba'in, yang mana pada kesempatan ini kita akan membaca di hadis yang kedua. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita uswatun hasanah, yaitu suri teladan yang baik, sehingga kita bisa menjadi manusia yang terarah sebagaimana keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita baca di hadis yang kedua, yaitu hadis yang menjelaskan bayanul islami wal imani wal ihsani, penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala antalida amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan thumman talaqa falabithu maliya thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahul Muslim. Hadis ini lumayan panjang, tetapi di dalam hadis ini menyebutkan syariat secara keseluruhan, yaitu Islam, iman dan ihsan. Kita lihat dari Islam ini nanti lahir dalam pengelompokan ilmu, yaitu lahir ilmu fikih. Kemudian dari iman ini lahir ilmu akidah. Kemudian dari ihsan ini lahir ilmu tasawuf, atau sekarang disebut dengan tazkiyatul anfus. Ya, hadis ini yaitu dari Umar lagi, yang mana ketika itu Umar duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang lain, karena di sini memakai kata nahnu. Jadi duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang seorang laki-laki dengan memakai pakaian yang sangat putih,
dan juga rambut yang sangat hitam. Tidak terlihat pada orang itu tanda-tanda sebagai seorang musafir. Tidak ada bekas perjalanan pada orang itu, karena penampilannya yang sangat bersih, pakaiannya yang sangat putih, kemudian juga rambutnya yang sangat hitam. Kemudian duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sandarkan lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan telapak tangannya di atas kedua paha Nabi sambil menanyakan, wahai Muhammad, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Jadi orang ini bertanya tentang Islam. Ini kita lihat, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu menurut definisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah antashhada alla ilaha illallah, kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi dirangkul dari hadis ini jadi rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang masuk dalam agama Islam, dia harus bersaksi, yaitu mengatakan bahwasanya, mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Apabila dia tidak bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, maka dia tidak dikatakan seorang muslim, karena dia tidak bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pintu masuk ke dalam Islam. Kemudian wa tuqimus salata, menegakkan salat, mendirikan salat. Ini rukun Islam yang kedua, yaitu menegakkan salat. Karena dikatakan salatu imanuddin, salat itu adalah tiang agama. Bahkan salat nanti adalah yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau seandainya salatnya bagus, amalan-amalan yang lain juga akan bagus. Kemudian yang ketiga adalah wa tu'tiyaz zakata, menunaikan zakat, yaitu baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Wa tasuma ramadhana, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau naik haji atau menunaikan haji jika engkau mampu. Ini adalah Islam. Jadi Islam itu pertama antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, yang kedua adalah mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, yang kelima adalah naik haji ke Baitullah apabila mampu. Kemudian setelah dia bertanya tentang Islam, dia katakan, engkau benar wahai Muhammad. Jadi para sahabat heran, setelah dia bertanya, dia pula yang membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bertanya itu, dia bertanya adalah sesuatu yang sudah diketahui untuk memperdengarkan atau untuk mengajarkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dia mengatakan qala sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Kemudian para sahabat heran, ini orang yang bertanya, para sahabat itu heran, yang bertanya malah dia yang membenarkan. Kemudian qala fa akhbirni anil iman, orang itu mengatakan lagi, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Qala, iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan juga kepada hari akhir, hari kiamat,
dan engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruknya. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, yaitu beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk, qadar dan Allah. Jadi iman itu kalau kita lihat ada 6. Pertama, beriman kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan iman? Kita lihat di dalam kitab ini, al-iman huwa mutlaqul tasdiq. Iman itu adalah pembenaran, ya, tasdiq. Jadi kalau dikatakan iman itu adalah pembenaran terhadap apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seseorang yang beriman itu tidak ada lagi pertanyaan bagaimana Allah, tidak ada lagi pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena iman itu adalah mutlak pembenaran terhadap yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika ada orang yang datang mengadu kepada Abu Bakar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pergi ke Al-Aqsa dan juga Isra dan Mi'raj, ketika kejadian Isra Mi'raj dalam satu malam. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak lagi bertanya, bagaimana bisa? Kok bisa dalam satu malam Muhammad itu pergi ke Masjidil Aqsa? Padahal jarak tempuhnya sangat jauh. Kalau naik unta sekitar 4 hari 5 hari. Jadi kok bisa Nabi Muhammad itu pergi dalam satu malam sampai ke Al-Aqsa? Ini belum dikatakan lagi naik ke langit. Ketika Isra dan Mi'raj. Langsung Abu Bakar membenarkan kalau itu datang dari Muhammad, maka benar apa yang dia katakan. Maka dijulukilah Abu Bakar itu As-Siddiq, yaitu membenarkan. Nah, itulah iman, yaitu tidak bertanya lagi. Kalau Abu Bakar bertanya, kok bisa? Kenapa bisa begitu? Nah, dia berarti tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi langsung membenarkan kalau itu datang dari Muhammad, maka benar apa yang dia katakan. Inilah yang dekat dengan tasdiq. Ya. Sama seperti hari ini kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci iman itu adalah yakin. Kunci daripada iman adalah yakin. Jadi apabila seseorang ragu-ragu kepada Allah, berarti dia belum beriman. Pada dasarnya dari hadis ini, dari hadis tentang akhbirni anil iman, lahir nanti ilmu akidah di sini. Tapi yang pondasi iman itu adalah 6. Ini tidak boleh beda. Jadi seorang mukmin harus mempercayai 6 ini, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar dan qadha. 6 ini adalah pondasi daripada iman. Sama seperti seseorang harus dia ketahui, misalkan pondasi rumah harus ada tiang, harus ada dinding, harus ada lantai, harus ada atap. Ya, ini rukun rumah. Jadi inilah pondasi dasar iman. Kemudian setelah itu dia mengatakan lagi, engkau benar wahai Muhammad. Setelah itu dia bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Ihsan, kata Nabi Muhammad SAW, lah anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak melihatnya, maka sungguh Allah yang melihatmu. Di sini lahir dari ihsan ini ilmu tasawuf. Ya, maka di dalam perkataan ulama-ulama terdahulu, seorang mukmin itu harus ada 3. Akidah dia harus kuat, diumpamakan sebagai tanah. Islam atau syariat itu sebagai ilmu fikih, tata dia cara beribadah kepada Allah, dia tahu melalui ilmu fikih. Itu kalau ulama dulu diibaratkan sebagai tanaman. Kemudian ihsan ini adalah sebagai pagarnya, yaitu ilmu tasawuf, yang mana bisa memagari amal, bisa memagari tanaman supaya tidak dimakan oleh kambing misalkan, atau supaya tanaman itu selamat. Begitu juga dengan amalan. Kalau dibentengi dengan tasawuf,
dia akan selamat amalannya. Sehingga dia beribadah kepada Allah murni lillahi ta'ala. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya tidak ada dengki, tidak ada hasad, bersih ya hatinya. Sebagaimana dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu di hari di mana tidak ada manfaat anak-anak dan harta kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Nah, maka ihsan ini dari hadis ini ihsan lahir ilmu tasawuf. Kata Nabi Muhammad adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihatnya. Hadir kekhusyukan di sini, hadir kerendahan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita melihatnya. Kalaupun kita tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan. Jadi ketika merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala berarti ihsan. Dia sudah ihsan. Ya. Kemudian dikatakan lagi fa akhbirni anis saah, beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Orang yang ditanyakan tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Tidak ada satupun yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Maka Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya beliau tidak tahu. Ya. Kemudian ditanyakan, dipancing fa akhbirni ani amaratiha. Beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Ya. Jadi di sini tidak menggambarkan kalau kita tidak tahu hari kiamat itu bukan sesuatu yang salah. Ya, karena memang tidak ada yang tahu tentang hari kiamat. Dan pun kita tidak perlu sibuk dengan kapan terjadi kiamat. Yang perlu kita sibukkan adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk mati. Mempersiapkan diri untuk bekal setelah mati. Bukan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat dalam artian ketika kita terus sibuk memikirkan kalau terjadi kiamat saya bagaimana nanti. Tapi yang perlu kita sibukkan adalah bagaimana kita mempersiapkan bekal setelah kita mati dan dengan dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang harus kita pikirkan. Kemudian bagaimana tanda-tandanya? Ditanyakan lagi. Kata Nabi SAW yaitu ketika engkau melihat ketika seorang budak melahirkan tuannya dan engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, maksudnya di sini adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, pengembala kambing, mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan atau berlomba-lomba dalam kemegahan membangun bangunan. Ya. Inilah tanda-tanda hari kiamat. Jadi ketika seseorang sudah melahirkan tuannya, begitu juga seorang budak melahirkan tuannya, begitu juga ada orang miskin atau yang kita lihat hari ini sebagai pengembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ya. Kita lihat sekarang bagaimana Jazirah Arab itu mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan, yaitu siapa yang lebih tinggi. Ya, ini mungkin tafsiran ke situ. Wallahu a'lam bishawab. Bahwasanya mereka dasarnya adalah pengembala kambing. Ya. Kemudian lelaki itu pergi. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Kata Umar, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW, fa innahu Jibril, maka sungguhnya itulah Jibril, atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, datang untuk mengajarkan agama kalian, agama kalian. Ya. Jadi hadis ini jelas sekali. Disinilah syariat secara keseluruhan yang mana di dalamnya ada Islam,
yaitu di sini Islam itu sebagai bentuk ubudiyah, yaitu mendirikan salat, pertama mengucap syahadat, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa dan haji. Ini adalah bentuk ibadah. Jadi maksud Islam di dalam hadis ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iman di dalam hadis ini adalah beriman kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagai Tuhan, kemudian malaikat-malaikatnya, percaya adanya malaikat, kemudian juga ada kitab-kitabnya, yaitu bukan hanya Al-Qur'an, Injil, Zabur ya. Artinya kitab-kitab samawi, maka dikatakan wa kutubihi wa rusulihi, dan juga rasul-rasulnya, bukan hanya Nabi Muhammad tetapi utusan-utusan Nabi yang utusan-utusan Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita yakini ada. Kemudian juga iman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, dan juga beriman kepada ketetapan Allah, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka 6 inilah pondasi iman yang harus ada pada diri seorang mukmin. Ini yang sangat penting. Artinya iman itu tidak perlu repot, harus bertanya Allah itu bagaimana, tidak. Karena itu adalah sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang tidak akan sampai oleh akal. Jadi jangan mentang-mentang nanti ketika dikatakan iman kita harus mengetahui bagaimana zat Allah, tidak. Allah bahkan melarang, bahkan itu dilarang. Kenapa? Karena konsep makhluk dengan konsep Tuhan itu berbeda. Ya, kalau makhluk boleh ditanya di mana alamatnya, ngapain sekarang, boleh. Dari mana dia? Ya, berbeda dengan konsep ketuhanan atau konsep Tuhan, bahwasanya laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya sesuatu. Ya, maka kita sebagai orang beriman cukup saja antu'minu billah, kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdirnya. Kemudian dalam hadis ini juga tentang mengabarkan tentang ihsan, yaitu bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan menghadirkan kekhusyukan, yaitu seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak berani berbuat macam-macam. Karena kita melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang bawahan menghadap atasannya, yang dia harus berpenampilan bagus, kemudian juga gaya bicaranya harus sopan. Apabila pun kita tidak melihat Tuhan, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah fa innahu yaraka, Allah melihat kita, artinya Allah mengawasi kita. Ya, sebagaimana seseorang yang berada di sebuah ruangan, dia tidak berani berbuat salah walaupun tidak ada tuannya, tetapi ada CCTV-nya yang melihat dia, yang memantau pergerakan dia. Ya, begitulah seharusnya kita sebagai seorang hamba. Maka inilah ihsan. Mungkin hanya ini saja pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.